sudah ibadah, udah sholat, udah ngaji, amalan sunnah sebisa mungkin udah Anda lakukan Ustaz. Tapi bukannya takwa yang Anda dapat, tapi taat Ustaz. Ini gimana? Mau nasihatnya tercerahkan. Iya. Ya, anggap saja gini ilustrasi singkatnya ya. Jenengan sekarang kalau datang ke presiden, sudah mulai salamin presiden, presidennya sudah mau dengarkan ucapan jenengan, akhirnya jenengan malah noleh sana noleh sini, ajak omong siapa, kira-kira itu bakal marah enggak presiden itu? Marah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, Ramadan itu identik dengan puasa. Tapi apa benar puasa hanya tentang Ramadan? Ramadan itu identik juga dengan ketakwaan. Tapi gimana sih kita step by step untuk achieve darajat muttaqin itu, dan apa privilege ketika kita sudah achieve derajat muttaqin itu? Insya Allah bersama kita hari ini Ustadz Muhammad Yusuf. Beliau adalah staf tahfidz di Mutawassithah Pesantren Islam Al-Irsyad Putra, sekaligus pengajar di Madrasah Aliyah Pesantren Islam Al-Irsyad Putri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kaifa Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ramadan kali ini Ustaz? Wah, Ramadan itu momen yang luar biasa emang. Masya Allah. Ya, kita dilatih akan banyak hal-hal yang positif kan. Ya. Jadi ini sebuah kesempatan sekaligus momentum yang luar biasa, emang harus kita manfaatkan dengan maksimal. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, ngobrolin tentang Ramadan sama takwa. Sebelum jauh kemana-mana nih Ustaz, takwa itu definisi sederhananya itu apa sih Ustaz? Oke. Baik, ini kita kalau baca buku kan ya, kita akan dapati definisi yang beraneka ragam dari para ulama kan. Betul, saya. Ada yang mengatakan fi'lul awamir, tarkul mawahi dan sebagainya. Ya. Tapi singkatnya, takwa ini soal hati. Oke. Menarik nih. Soal hati ya. Beberapa ulama mengatakan beberapa beranggapan kalau orang sudah beribadah segala macam, dia masuk derajat takwa. Tapi jarang yang memahami hakikat takwa itu aslinya di hati. Oke, baik. Di hati manusia. Adapun puasa dia segala macam, ini hasil apa yang sudah dibangun dalam hati dia. Oke. Gitu ya. Sehingga ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya takwa itu dimulai dari mana? Bukan dari amalan aslinya. Oh gitu. Ya, dari bagaimana kita itu membangun hati ini, kedekatan hati ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling real ya. Oke. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Mungkin suasananya nggak jauh beda dengan suasana kita saat ini. Oh, baik. Iya. Suasana lagi nyantai-nyantai, Rasulullah SAW ngasih wejangan ke si Abdullah bin Abbas. Masih kecil. Anak kecil nih kalau dikasih pemaparan yang berlibet nggak paham. Nggak paham. Baik. Akhirnya oleh Rasulullah SAW kasihkan sebuah wejangan yang mudah, orang semua paham. Sampai anak kecil yang selevel Abdullah bin Abbas yang masih kecil paham deh. Oke. Apa kata Rasulullah SAW? Ihfadillah yahfadka. Masya Allah. Kasar simpel. Takwa itu apa? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah. Allah niscaya menjagamu. Tidak bisa jaga Allah kalau nggak dari hati kan. Betul, betul. Nah, itu dia. Jadi, takwa semuanya aslinya tentang hati. Puasa segala macam ini efek dari apa yang dibangun di hati. Oh, jadi justru awalnya itu bukan dari amalan langsung Ustaz ya? Salah. Itu takwa ini jadi urusan hati. Iya, urusan hati. Ketika seorang itu ya menyiapkan hatinya, dia sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ya. Orang ketika takbir sholat, Allahu Akbar. Ketika hatinya merasa
saya ini sekarang sedang bermunajat sama Allah, ngajak Oke. bicara Allah. Khusyuk dong. Hmm. Sholatnya berkualitas dong. Betul. Tapi ada banyak orang ketika Allahu Akbar sebuah rutinitas belaka. Tidak ada lapisan perasaan ini dibangun sebelumnya, tidak ada. Ya ini yang membedakan orang yang banyak puasa, banyak sholat segala macam. Saya sudah bertakwa belum? Belum tentu. Jadi justru pembeda atau perbedaannya itu ada di hati. Masya Allah. Keyakinan yang dibangun, ya kan? Perasaan, merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, ya kan? Perasaan takut sama Allah. Harusnya itu yang perlu dibangun. Taib. Nah, Ustaz, kalau kita iriskan dengan kegiatan puasa saat ini, Ustaz, kan Ramadan, sekolah Ramadan ini dibentuk la'allakum tattaqun. Nah, ini gimana nih, Ustaz, cara biar kita itu bisa dapat label itu gitu? Apakah dengan ya tadi dengan sholat yang banyak, dengan puasa nggak bolong, atau gimana, Ustaz? Apa aja sih? Gitu. Berbicara masalah Ramadan saat ini ya, sebelum ana lebih lanjut menjelaskan terkait ini ya, bagaimana seorang puasa menggapai derajat takwa. Menurut antum, puasa itu amalan lahir atau amalan batin? Amalan lahir, Ustaz. Amalan lahir. Iya, kelihatan. Ini yang jarang dipahami oleh manusia. Masya Allah. Banyak kan orang beranggapan puasa amalan lahir, ana tidak makan, ana tidak minum. Masya Allah. Iya, betul. Padahal hakikatnya puasa itu amalan batin. Wah. Sekarang yang membedakan orang puasa dan nggak puasa apa? Cuma makan dan minum. Kan enggak. Sahih. Tapi apa yang mendasari itu semua? Sekarang banyak orang misalkan melakukan intermittent. Puasa juga. Betul. Puasa juga. Nah, apakah itu mendatangkan ketakwaan dalam hatinya? Ya. Jadi kenapa ini kunci, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala jadikan momen puasa takwa? Karena tadi kita jelaskan, takwa itu soal hati, bukan lahir. Sehingga dihadirkan amal puasa yang memang itu bukan amalan lahir tapi amalan batin. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang keutamaan puasa, as-siyamu li wa ana ajzu bihi. Taraka syarabahu wa ta'amahu li ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis itu, puasa itu satu-satunya ibadah yang enggak mungkin kecuali untuk saya. Karena orang bisa saja dia itu makan minum tanpa orang tahu, tapi enggak dia lakuin itu. Kenapa enggak dia lakuin? Dia merasa saya makan, saya minum, Allah tahu. Sahih. Saya enggak mau makan, saya enggak mau minum. Maka ini rahasia kenapa kok puasa diidentikan dengan takwaan. Karena ketakwaan soal rasa, soal batin, dan puasa juga soal batin. Bukan sekedar orang nahan minum, nahan lapar segala macam. Enggak. Ada perasaan yang harus dibangun, niatan yang harus dibangun. Itu mungkin yang terluput dari kita apalagi di zaman sekarang, Ustaz, di mana semuanya serba cepat, serba gampang, serba ada. Itu kayak kita nganggep puasa itu cuman rutinitas tahunan. Jadi ya tetap nahan makan, nahan minum, sahur, buka, tapi ya hanya itu gitu. Ada kekosongan di sana. Mungkin karena tidak menyempilkan takwa tadi. Iya. Mereka memahami takwa ketika memahami definisi para ulama fi'ul awamir tarkun nawahi, mereka lupa asas dari fi'lul awamir tarkun nawahi, melakukan perintah, meninggalkan, itu semua yang mendasari kenapa ente kok taat sama Allah, kenapa kok ente melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan, kenapa? Hanya sekedar anak takut nanti dikira orang nggak soleh, jadi kan ada cacat di fi'lul awamirnya dia. Sahih. Semuanya kan soal rasa.
soal bagaimana inti ini menjalankan semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Di situ baru kita sampai derajat takwa. oh, jadi POV itulah yang mungkin jarang dilihat orang, Benar apalagi sekali. teman-teman remaja pemuda sekarang Benar Ustaz ya. sekali. Ya. Ngertinya cuman ya sudah puasa. Puasa. Apalagi ada buku mutabaah itu Oh, mutaba'ah iya, puasa. buku Hari ini puasa, ngaji, hari ini Orang ngaji, orang terawih, anak terawih, orang puasa, anak puasa, orang nanti Idul Fitri, anak Idul Fitri. Padahal kan nggak soal itu ya. Iya. Semuanya soal bagaimana kita menambah kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Oh, salam bener. Insyaallah. Oh. Nggak gitu. Gimana? Ustaz Kenapa Bagas? nih? Ini Ustaz, anak kebetulan ini nggak bawa apa-apa. Oh, gitu. Tapi anak cuma bawa masalah. Masalah ya. Iya. Oh, iya. Banyak kan manusia kayak gitu tuh. Bawa masalah. Apa masalahnya nih, Ustaz? Saya tadi itu di sana dengerin percakapan obrolannya tuh menarik banget, Ustaz. Oh, gitu ya. Ya, Ustaz. Ini anak mau tanya, Ustaz. Jadi yang anak rasakan tuh gini, Ustaz. Anak sudah ibadah, udah sholat, udah ngaji, amalan sunnah sebisa mungkin udah anak lakukan loh, Ustaz. Tapi bukannya takwa yang anak dapat, Ustaz, tapi taat, Ustaz. Ini gimana nih, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz, supaya tercerahkan. Iya, menarik ini yang dialami banyak manusia. Ya Allah, anak ibadah kenceng segala macem. Kenapa kok anak doa ya nggak diijabahi doa anak? Ya kan? Rezeki anu ya seret-seret. Iya, Pak, iya, Pak. Ada orang sebelah sana nggak pernah sholat, rezekinya malah lancar. Ini yang salah opo, gitu kan? Nah, ini menarik ini. Ya, itu tadi. Kenapa kok fenomena ini sering dialami oleh manusia? Itu karena dia belum meresapi kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ini belum dia resapi dengan hatinya. Kalau dia benar-benar mengetahui akan hakikat Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kekuasaan Allah sehingga timbul dalam hatinya rasa takut, ya enggak? Timbul hatinya rasa syukur, ya enggak? Timbul hatinya rasa tawakal. Yang perasaan demikian ini tidak akan ada. Karena rasa capek itu apa? Kan namanya rasa capek. Benar nggak? Rasa capek. Benar. Jadi hakikatnya itu capek itu karena perasaan. Kenapa dia capek? Ya tadi, karena dia menjalankannya kurang ikhlas. Kita lihat ada orang itu seringkali ya di jalanan itu misalkan bekerja. Oke. Pak capek enggak, Pak? Ya saya menikmati itu. Ya, capeknya itu capek lahir. Habis dia tidur ya sudah selesai. Tapi berbeda dengan orang yang tadi. Saya sudah puasa segala macam. Capeknya lahir batin. Wah, itu lebih capek lagi. Jadi dia akhirnya belum merasakan yang namanya rohah fil ibadah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal arihni bis shalah. Iya enggak? Ya. Arihni bis shalah. Kalau kita arihni bukan bis shalah. Arihni ayo dong ajak kita makan. Ajak kita traveling, kita mulai healing nih. Kita healingnya kayak gitu kita. Healingnya kode sesuatu yang nampak. Kalau Rasulullah SAW itu healingnya di sini. Karena memang kebahagiaan kan adanya di sini. Makanya kenapa itu kunci, kenapa kok Rasulullah SAW malah tamasyanya healingnya sholat, kita healingnya yang lain. Karena kualitas ibadah mereka dibangun dengan rasa. Bagaimana merasa bahwasanya ketika mereka sholat mereka berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang tunduk patuh menghambakan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirasakan para sahabat salaful ummah. Yang enggak kita rasakan sekarang dan harus kita latih. Kan rasa itu kan dibangun dengan berlatih. Ya enggak? Kita enggak suka tapi gimana caranya agar kita suka? Kita enggak khusyuk, gimana caranya agar kita khusyuk? Nah, itu semua tadi sebabnya karena ibadahnya enggak dibangun atas rasa itu tadi.
kalau dia bisa merasakan kehadiran Allah. Ya, anggap saja gini ilustrasi singkatnya ya. Jenengan sekarang kalau datang ke presiden, sudah mulai salamin presiden, presidennya sudah mau dengarkan ucapan jenengan, akhirnya jenengan malah noleh sana noleh sini, ngajak omong siapa, kira-kira itu bakal marah enggak presiden itu? Marah sih. Nah sekarang ini kita sering kali nih takbir Allahu Akbar, pikirannya kita kemana? Sono nasi Pikiran padang. kita nasi padang ya kan, pikiran kita nanti bukanya pakai apa ya, gitu, sahurnya pakai apa ya, nanti tarawih saya dapat apa ya. Waduh. Repot kan. Iya. Nah, itu dia Allahu Akbarnya ternyata tidak dibangun dengan perasaan saya sekarang berada di hadapan Malikul Muluk. Kalau itu bisa kita rasakan setiap kita beribadah, kita puasa, kita sedekah, perasaan itu ada, luar biasa. Oh, masya Allah. Kita benar-benar sampai derajat muttaqin. Apa itu? Apa ternyata ya? Tadinya bawa masalah, sekarang ini mau pamit malah dapat faedah. Insyaallah. Syukran. Itu perasaannya apa tuh ya? Keset. Mau pamit dulu. Pamit gitu. Jawabannya ini. Mau mana kok pamit? Mau belajar lagi. Oh gitu, siap. Apa mau nyiapin buka? Siap. Gitu. Masya Allah. Itu menarik banget, Sat. Menarik ya? Di satu sisi abot, Sat. Abot ya ternyata ya. Harus ada latihannya, Sat ya. Gitu ya. Nah, tapi memang di satu sisi, nah ini Sat, kalau kita udah sampai di satu derajat muttaqin itu, apa sih privilege-nya, apa sih hadiahnya dari Allah tuh buat para muttaqin ini apa, Sat? Penasaran sekarang. Kalau berbicara masalah hadiah ya Allah, Allah ini kan karim. Jiddan, Sat. Karim itu dia nggak akan ngasih ke kita apa yang kita mau doang, lebih dari apa yang kita mau. Masya Allah, Masya Allah. Itu namanya karim. Oh. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini kita pelan-pelan nih bahas nih ayat nih. Banyak kan orang nggak mau ta'ammul sama ayat ini, luar biasa ayat. Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang mau takwa, bangun perasaan kedekatan sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Semua masalahnya akan ada jalan keluar. Nih, ente tanya nih sama seluruh orang di dunia, siapa yang nggak mau dikasih makhraj, jalan keluar dari masalahnya? Nggak ada, Tan. Justru kunci kebahagiaan di mana? Makhraj itu. Di makhraj. Cuma kasih makhraj nih sama Allah. Udah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa nih orang di dunia yang nggak pengen rezeki? Oh, pengen semua mau. Ini dua hal nih. Iya. Punya solusi masalahnya, punya rezeki, ini inti kebahagiaan sih. Sah. Orang kalau sudah dapat rezeki, masalahnya ada jalan keluar, bahagia hidup. Selesai ya. Tapi cuma itu tak yang dikasih sama Allah. Enggak itu. Oh. Masih ada. Ada kata-kata setelah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang enggak dia sangka-sangka. Syuf ente. Kalau bisa prediksi bahwasanya ente bakat dapat sesuatu, ente senang sih. Cuma perasaannya kayak ada yang kurang. Sahih, betul. Tapi ente tahu-tahu ente ini ngarep nih. Ngarep ente bakal dapat mobil. Tapi ente lihat kemampuan ente kayak nggak bisa beli mobil. Tahu-tahu datang STNK sama BPKB buat ente. Ustaz, apa-apa nih, Ustaz? Mobil. Ana dengar ente butuh mobil. Yes, Ana kasih. Biasa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gimana perasaan ente? Tambah seneng kan? Nah itu tadi. Allah itu kalau ngasih sesuatu nggak tanggung-tanggung. Nggak coba apa yang dia inginkan. Lebih dari yang dia inginkan. Masya Allah. Nah ini nih yang bakal didapat oleh orang yang bertakwa. Masya Allah. Wah. Kalau kita bahas apa yang Allah berikan sama orang, wah nggak habis buahnya. Masya Allah. Gitu. Tapi intinya itu jadi hadiah dari takwa itu nggak ada habisnya sebenarnya, Sat ya. Nggak ada habisnya. Karena Allah itu karim. Al-Karim. La yanfadu atayahu. Pemberiannya tidak akan ada habisnya.
selalu akan diberi. Wah, ini ada kunci, ada hasil. Orang anak-anak zaman sekarang nih, Set, kalau nggak ada mukabilnya itu Benar. kadang nggak mau ngelakuin, Ya. Set. Kadang kita ngelakuin ini buat apa sih? Ngelakuin itu buat apa sih? Nah, Ya, harus ada reward. iya ada rewardnya. Ternyata Allah sediain reward dari takwa itu, dari sekolah Ramadan ini tuh ganjarannya nggak main-main, Set, ya. Makanya ya kalau kita belajar tentang psikologi ya, perbuatan baik itu kalau nggak ada reward nggak akan dilaksanakan. Itu yang ada di psikolog ya. Psikolog kayak gitu. Orang kalau misalkan kita mengajak anak kita untuk melakukan kebaikan tanpa reward, lama-kelamaan orang akan bosan. Ini sebelum ada ilmu psikologi, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu kan, mereka Allah yang menciptakan kita manusia. Manusia tanpa reward nggak akan bekerja. Makanya Allah ngasih reward untuk orang-orang yang berusaha berjuang tadi. Dengan reward yang nggak tanggung-tanggung. Nggak ada habisnya reward Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, Gitu. Masya Allah. Obrolan kita nih kalau dipanjangkan lebar kan nanti panjang kali lebar lagi tuh. Panjang lebar lagi nih, iya. Masya Allah. Makanya para ulama itu kalau bahas tentang takwa nggak cukup 1 jilid, berjilid-jilid, berayat-ayat disebut tentang takwa. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Tapi insya Allah nasihat singkat ini yang kaitannya dengan takwa dan sekolah Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan semua. Semoga gitu ya. Insya Semoga Allah. penjelasannya juga bisa dipahami tadi ya. Amin, amin, Rabbil alamin. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas waktunya, kesediaan antum. Habis ini antum mau cari takjil. Khair insyaallah, Ustaz. Siap. Jazakumullah khairan. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Buat takjil yang istimewa buat keluarga kan ya. Khair insyaallah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas waktunya. Jazakumullah khairan. Nah, insyaallah teman-teman semuanya, sebagai penutup di kegiatan ini atau acara nasihat singkat ini, insya Allah apa yang disampaikan Ustaz Muhammad Yusuf bisa kita praktekkan. Tidak hanya kita dengarkan saja, karena ternyata untuk mencapai derajat muttaqin itu cukup berat dan butuh latihan, butuh pembiasaan. Tapi teman-teman, kalau kita sudah sampai ke derajat takwa, maka privilege, reward dari Allah itu sangat-sangat besar, Ustaz, ya. Gak ada habisnya. Masya Allah. Oke, insya Allah teman-teman, kita cukupkan sekian. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.